Ya, untuk membahasnya sudah hadir pengamat sepak bola nasional di studio kami, Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat ini perjuangan timnas U23 sekarang, sebenarnya ini target utamanya ya. Walaupun Piala AFF bisa berhasil menjadi juara begitu pasukan Indra Syafri, tapi sebenarnya ini target utama dari pasukan Indra Syafri, Bung Erwin. Ya, salah satu target utama di tahun 2019 adalah kualifikasi Piala AFF U23. Mainnya masih tahun depan ya, 2020 di Thailand, tapi kualifikasinya sekarang. Selain itu kan masih ada SEA Games ya tahun ini. Betul, jadi memang semua pasti sorotan para penonton, para pecinta sepak bola Indonesia akan melihat bagaimana timnas Indonesia kita U23 di bawah asuhan Indra Syafri bisa lolos tahun depan. Ya, justru ujian sesungguhnya buat timnas U23 kemarin setelah U22 juara, ini kan timnya sama sebetulnya tapi beda judulnya. Setelah U22 juara Piala AFF, justru memang ujiannya adalah di sini, di kualifikasi Piala AFC U23. Ya, tergabung di grup K. Di sana ada Vietnam, ada Thailand, Brunei. Oke lah, ini bukan unggulan ya Brunei, tapi Vietnam, Thailand ini seberapa jauh mereka akan bisa menyulitkan kita? Ya, yang pertama adalah kita harus menghadapi Thailand di pertandingan pertama. Sebetulnya ini kurang ideal ya untuk sebuah pemanasan, karena kalau mau ideal sebetulnya kan lawan Brunei ya, dengan kualitas lawan yang ada di bawah Vietnam dan Thailand. Tapi ini lawannya Thailand. Thailand adalah tuan rumah Piala AFC tahun depan 2020. Mereka sudah pasti lolos. Sebagai tuan rumah mereka punya satu tiket untuk lolos, dan ini kesempatan buat timnas Indonesia. Paling tidak kan Thailand bukan tuan rumah sekarang tuan rumahnya Vietnam di babak kualifikasi. Kalau untuk melawan Thailand ini menurut saya ini adalah pertandingan pemanasan sebelum menghadapi penentuan melawan Vietnam, karena Thailand sudah pasti lolos kok gitu. Betul, dan juga kalau misalnya kita lihat dari pelatih Thailand, pelatih Vietnam ini mereka juga sama-sama yakin, sama-sama optimis juga bisa lolos. Artinya Indonesia tertekan oleh dua negara tetangga yang memang cukup kuat ini, yang cukup bisa menyulitkan para pasukan Indra Syafri. Tapi Indonesia pasti punya peluang di sana, Bung Erwin. Ya, tentu ya, dan yang tidak bisa kita pungkiri adalah keberhasilan menjadi juara Piala AFF dalam hal motivasi, dalam hal semangat, itu menjadi sebuah suntikan yang sangat berharga ya buat timnas Indonesia, karena saya mencatat tidak banyak perubahan dalam hal materi pemain Indonesia di kualifikasi Piala AFC sekarang ini. Beda dengan Thailand, beda dengan Vietnam. Mereka banyak melakukan perubahan. Vietnam bahkan hanya membawa 6 pemain saja. Hanya 6 pemain, ex-pemain yang main di AFF U23, U22 kemarin, yang di semifinal kalah lawan Indonesia. Sekarang ini hanya ada 6. Oke. Jadi dari segi kestabilan tim tentunya ini kita optimis dong. Kita bisa optimis, bisa lolos untuk kualifikasi dan juga tampil di Piala Asia tahun depan. Ya, ada dua sisi mata uang sebetulnya ya. Dengan penampilan dengan pemain yang ada sekarang ini, formasi yang ada sekarang, sangat mungkin bahwa tim kita solid. Tapi mungkin kekurangannya adalah tim lawan sudah tahu benar kelebihan dan kekurangan tim Indonesia, karena pemainnya tidak jauh beda. Hanya ada 3 orang pemain baru ya, Ezra, Egy, dan Sadil. Dan semuanya di barisan penyerang. Kalau lawan Thailand memang selalu berat dan selalu menjadi lawan yang tangguh. Di final kemarin di AFF U22 juga kan kita hanya menangnya 2-1. Menarik juga kita melihat bagaimana Ezra Walian ini masih diragukan tampil ya, karena masalah izin begitu. Sebenarnya seberapa penting sosok ini berada di timnas Indonesia U23? Tanpa mengecilkan kehadiran 3 orang pemain baru yang waktu U22 kemarin nggak ikut main karena mereka nggak dilepas sama klubnya, mereka main di luar negeri semua. Sebenarnya kalau menurut saya hal yang cukup krusial untuk diperbaiki adalah di lini belakang. Kebetulan 3 orang pemain baru ini bukan pemain belakang semua ya. Dari timnas U22 yang main di Kamboja kemarin, pertahanan kita kan sering sekali kebobolan ya. Hanya sekali waktu lawan Vietnam di semifinal kita menang 1-0, itu tidak kebobolan. Tapi selebihnya waktu di babak kualifikasi lawan Myanmar, lawan Malaysia, di final lawan Thailand ini selalu kebobolan. Kan ada PR di lini pertahanan. Sementara untuk produktivitas sebetulnya tim kita juga tidak ada masalah di Piala AFF U22 kemarin. Marinus sangat produktif. Lalu ada Dimas Derajat ya masih ya. Nah, kalau tidak ada Ezra Walian, Marinus masih bisa diandalkan. Justru kalau ada Ezra mungkin pelatih Indra Syafri akan agak bingung ya menentukannya. Meskipun ini kan di sisi lain juga memperkaya pilihan, tapi justru di lini belakang ini kita tidak ada tambahan pemain baru dan tidak ada tambahan pemain yang seperti 3 orang yang main di luar negeri, itu tidak ada. Kita bicara persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi ini melawan Thailand, tentunya melawan Bali United sebelumnya. Mereka menang 3-0, lalu melawan Semen Padang mereka imbang 2-2 begitu. Catatan penting Anda apa dalam persiapan menuju laga kualifikasi ini? Yang jelas dari 2 pertandingan kita mencetak 5 gol. Itu produktif. Jadi tidak ada masalah di lini depan. Tapi kalau melihat pertandingan lawan Semen Padang,
Indonesia kebobolan 2 gol. 3-0 waktu lawan Bali United itu juga sebenarnya kan tidak bisa dijadikan tolok ukur benar-benar ya, karena Bali United tampil dengan sebagian besar pemain cadangan. Ya. Tapi satu catatan adalah produktivitas dari timnas ini cukup bagus. Dari kualifikasi dari Piala AFF kemarin selalu mencetak gol, lalu di uji coba juga 2 pertandingan uji coba lawan klub Liga 1 bisa mencetak gol juga. Tidak kalah juga. Ya, kita akan melihat di sini bagaimana skuad Indra Syafri dengan skema 4-4-1-1. Catatan Anda, Bung Erwin, kira-kira sektor mana ini yang perlu dimaksimalkan untuk bisa menaklukkan Thailand? Ya, harus lebih solid ya, yang jelas ya. Karena tidak ada tambahan pemain baru. Jadi harusnya pemain-pemain yang ada di lini belakang, entah itu Andi Setio, Asnawi, Firza, atau Nur Hidayat, ini harus bermain lebih solid bersama dengan kiper. Saya sih melihat bahwa mereka ini punya pengalaman yang lebih ya, karena pemain seperti Andi Setio, Asnawi ini pemain-pemain yang cukup punya banyak jam terbang di klub di Liga 1. Mereka tidak hanya jadi pemain Itu cadangan. Itu berpengaruh pada mental pemain. Oh jelas. Ya. Mereka menghadapi pemain yang mungkin lebih senior, menghadapi striker yang kebanyakan pemain asing. Ini sangat berpengaruh. Harusnya bisa lebih solid ya setelah mereka sekian lama. Dari awal Januari mereka latihan ya. Ya. Kalau untuk kekuatan yang mungkin bisa menjadi harapan baru bagi timnas ini adalah hadirnya pemain-pemain itu, pemain-pemain yang baru, Egy, Sadil. Ini kan mereka punya skill individu yang bagus dan tidak ikut bermain waktu Piala AFF U22. Dan ini kita tetap patut dipercaya berharap, Indra Syafri begitu untuk tampil di Betul. laga kualifikasi ini. Iya, Bung kita Erwin. patut berharap pada ketajaman ya, pada ketajaman mereka, bagaimana menyuplai bola ke Marinus dan Ya. bagaimana proses adaptasi yang cepat dengan pemain lama seperti Witan, seperti Gianzola atau pemain lainnya seperti Osvaldo Hai. Betul. Berkaca dari Piala AFF U22 begitu, Bung Erwin, kita lihat bagaimana permainan dari anak-anak asuh Indra Syafri ini, transisi dari menyerang, bertahan itu begitu cepat, dan juga bola-bola passing tiki takanya juga kita lihat luar biasa begitu bagaimana Indra Syafri menginstruksikan para pemainnya. Akankah hal itu menjadi andalan lagi untuk laga kualifikasi Piala Asia ini? Ya, kalau gaya main dari pelatih Indra Syafri kan memang seperti itu ya, cepat, bola-bola bawah, alirannya cepat, dan memang mengandalkan ataupun benar-benar memaksimalkan potensi dari pemain kita ya. Cuma yang memang harus diperhatikan adalah soal bertahan ya. Dalam bertahan itu kan kita beberapa kali kebobolan. Ketika menghadapi Myanmar sudah sempat unggul waktu di kualifikasi, waktu di Piala AFF ya. Sudah sempat unggul, akhirnya bisa disamakan skor. Ketika di final menghadapi Thailand kita kebobolan terlebih dahulu. Artinya konsentrasi di lini pertahanan ini harus benar-benar ditingkatkan. Karena ini lawan yang kita hadapi memang bukan lawan yang asing dan mereka sudah tahu benar kelemahan dan kelebihan tim kita. Bukan lagi pelatihnya ini juga pelatih asing begitu Thailand. Iya. Alexandre Gama asal Brazil begitu. Tapi mereka ini Thailand datang ke laga kualifikasi Piala Asia ini melawan Indonesia kehilangan beberapa pemain kunci. Termasuk salah satu backnya yang menjadi andalan itu Kevin Diroram itu tidak bisa bermain. Artinya ini bisa menjadi keunggulan bagi seorang Marinus untuk merobek pertahanan dari Thailand. Ya, tentu sebuah keuntungan ya kalau ada beberapa pemain kunci dari Thailand yang tidak bisa bermain. Tapi yang harus diingat adalah Thailand kemungkinan besar akan bermain tanpa beban. Karena mereka sudah pasti dapat 1 tiket untuk bermain di pertandingan Piala AFC-nya ya. Nah, ini yang harus dimanfaatkan betul oleh para pemain Indonesia kalau memang ada pemain-pemain kunci Thailand yang tidak bisa bermain. Cuma di sisi lain kan biasanya kalau pemain yang tidak pernah dimainkan karena pemain kuncinya bisa main, ini sekalinya main akan motivasinya akan berlebih. Karena ini saya memprediksi pelatih Thailand pasti akan enak ya untuk bongkar pasang pemain karena mereka bermain nothing tulus ya, tidak ada beban karena sudah dapat 1 tiket. Oke, menarik lagi kita membahas lini tengah dari Indonesia. Tadi sudah ada kehadiran dari Egy, Sadil. Artinya memang lini tengah kita sudah sangat luar biasa, sudah padu, sudah kompak begitu karena kecepatan-kecepatan ditambah lagi Witan Sulaiman begitu. Ini akan berhasil bisa menyulitkan dari lini tengah Thailand. Iya, kalau lini tengah Indonesia saya melihat mereka memang punya kelebihan dibanding dengan tim lainnya dalam hal menyerang. Tapi yang penting di sini adalah ketika bertahan kan, bagaimana transisi ketika pemain dengan naluri serang yang tinggi seperti Egy, Osvaldo, Witan, ini kan naluri serangnya tinggi sekali. Siapa yang menjadi filter pertama ketika mendapatkan serangan? Nah, itu yang menurut saya cukup penting ya, harus benar-benar diperhatikan karena menghadapi Thailand, apalagi menghadapi Vietnam sebagai tuan rumah dan mereka berebut tiket untuk lolos itu head to headnya sama Indonesia. Nah, ini yang sangat penting adalah bagaimana bertahan di lini gelandang ini karena
kalau kita lihat materi pemainnya ini penuh sekali dengan pemain-pemain yang naluri menyerangnya sangat tinggi. Ya, baik Bung Erwin dan juga pemirsa, seperti apa peluang skuad Garuda Muda menghadapi Thailand menurut warga atau penggemar sepak bola? Ini dia komentar mereka. Saya sih optimis, Indonesia pasti menang. Skornya saya tebak cuman menang tipis 2-1 karena Thailand selama ini saya lihat juga sudah ada penurunan. Nggak seperti yang lalu-lalu. Indonesia juga lagi fit-fitnya nih untuk tanding. Menurut saya kalau yang Garuda Muda sekarang nih dari skema permainan sebelumnya cukup menarik. Jadi saya sih punya keyakinan bakalan menang menghadapi Thailand. Prediksi saya sekitar 2-0. Saya sih optimis, harus optimis dong ya pastinya. Karena kemarin sih kita lihat udah oke pas AFF, ya semoga aja bisa lebih keren lagi sih di kualifikasi Piala AFC ini. Prediksinya kita bisa menang sih kalau menurut prediksi saya. Soalnya kayak dari kemarin perkembangannya udah semakin membaik, terus udah makin kompak juga, terus kita udah panggil beberapa pemain kita yang dari luar juga. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa menang. Mungkin 2-1 untuk Indonesia. Saya berharap Indonesia menang 1-0, Bung Erwin. Kalau Anda? Saya sih menebak 2-1 ya, karena memang masih rawan di lini pertahanan ya. Jadi masih bisa kebobolan begitu. Masih karena bisa di laga kebobolan. perdana di kualifikasi grup K Ya. begitu, dan kita harapkan yang terbaik tentunya bagi Betul. pasukan Indra Syafri dan juga pasukan timnas Indonesia U23 untuk meraih hasil yang terbaik. Ya. Tentunya lolos tahun depan. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Erwin Sama-sama. sudah hadir di Newsline Sport.